Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan Shalatul Mu'min jilid yang pertama. Dan sebelum kita mulai pembahasan, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, untuk kajian di minggu yang akan datang, teman-teman jangan datang dulu sebelum cek pengumuman di grup Balikpapan Mengaji Sunnah, kajian ada atau tidak, karena saya ada rencana untuk safar. Yang kedua, gini, saya sharing ya. Beberapa kali saya memenuhi undangan keluar kota, di Jakarta, begitu juga kemarin ke Semarang, Boyolali, dan Salatiga. Rupanya beberapa teman yang menjadi panitia itu mereka adalah pengusaha-pengusaha yang usahanya dia sudah settle, dipegang oleh orang, jadi dia sibuknya dakwah. Luar biasa bagi saya. Waktu di Jakarta ada teman yang jemput di bandara. Saya nanya, kalau antum hari begini jemput, terus kerjaannya gimana mas? Dia bilang, saya sudah punya usaha Ustadz, saya punya usaha herbal sama warung kopi. Jadi saya bentuk tim, ada yang manage, sudah jalan, terus saya serahkan ke orang. Jadi saya hari-hari sibuknya ngurusin kajian, ngurusin dakwah lah pokoknya. Jadi dia berharap dari passive income, ya punya usaha, dikasih ke orang, itu jadi pasif income-nya, sementara waktunya dia habiskan untuk dakwah. Yang kemarin di Semarang itu, yang nemani, dia punya usaha IT. Dia sudah punya tim, usahanya dia serahkan ke tim, dia tinggal ngontrol-ngontrol saja, dan kegiatan hari-harinya adalah bantuin ustadz, ngurusin dakwah, bikin kajian kitab, kemudian bikin daurah, ya sibuk macam-macam lah. Termasuk juga selain dia punya usaha pribadi, dakwah yang dibentuk itu punya usaha sendiri. Jadi misalnya Lajnah dakwahnya itu punya rumah makan sendiri, punya usaha apa-apa, yang nanti pemasukan dari usaha ini dibuat untuk undang ustadz, untuk bangun sekolah, dan lain-lain. Yang jelas, yang menarik itu bukan soal dia punya usahanya. Yang menarik adalah ada orang yang mau meluangkan waktu full di bidang dakwah dan dia hanya mengharapkan rezeki dari Allah yang dia sudah bikin sebagai passive income-nya. Ya. Ini sesuatu yang ya Masya Allah, ada orang yang dia korbankan dunianya, dapat seadanya, lalu kemudian habisin waktunya untuk berjuang di jalan Allah. Kita berharap teman-teman mungkin di Balikpapan, ya, siapa tahu ada dari teman-teman yang punya usaha, usahanya sudah jalan, kasih ke orang, terus antum betul-betul tafarruq di bidang dakwah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, selama ini saya editing video-video, kan kita kajian. Kita kajian sepanjang minggu itu ada 3 paling tidak. Hari Senin, Selasa, Rabu. Kemudian kita punya Mufid Islamic Academy di Sabtu dan Selasa. Selama ini yang ngurus semua videonya itu ya satu orang, Mas Ian. Dan saya. Jadi kami berdua. Habis syuting seperti sekarang ini kan di syuting. Nanti untuk bikin videonya yang akan ditayangkan di minggu depan, kita harus nonton lagi. Takutnya ada kesalahan. Takutnya ada sesuatu yang mungkin keliru tapi tidak sadar. Jadi perlu diedit kembali. Takutnya misalnya sebut merek. Ya kan? Merek yang mungkin sensitif kalau disebut. Tapi sudah terlanjur tersebut. Jadi dengan cara kita editing dan menonton ulang, video yang akan ditayangkan di minggu depan itu paling tidak sudah baik untuk dikonsumsi atau dipelajari masyarakat. Tapi yang ngerjakan selama ini ya cuma satu orang, Mas Ian saja.
Nanti sudah selesai saya nonton, saya bantu editing. Kemudian sudah selesai lempar ke Mas Ian lagi. Jadi kami tiap minggu itu 5 kali ngurusin video ini. Karena kita mengurus video ini ya berdua saja, kita jadi tidak punya waktu lebih untuk mengurusi yang lebih besar lagi buat dakwah ini. Seperti kita harus kami mau bikin SMK. Karena banyak yang bertanya, Ustadz, anak-anak kami ini lulus dari SMP, disuruh pondok enggak mau. Tapi kalau ke SMA umum, kami khawatir. Ditaruh di SMK umum juga nanti campur baur. Maunya SMK, ada kejuruan, ada keahlian, tapi tetap agama. Misalnya SMK IT, tapi menghafal Quran. Atau SMK administrasi untuk akhwat-akhwat, tapi belajar agama. Nah, kepalanya ini karena tiap hari 1 minggu 5 kali ngurusin video saja, akhirnya tidak bisa lagi berbagi waktu. Nah, mau bikin SMK ini ya nggak jalan-jalan gitu. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan dakwah yang perlu diurusi, sehingga kalau dari teman-teman mungkin ada yang bisa membantu. Ustadz, saya punya keahlian bidang editing video. Itu yang paling kami butuhkan sekarang. Silakan menawarkan diri. Siapa tahu antum terinspirasi dari apa yang saya ceritakan tadi. Antum punya usaha, tapi antum juga bergerak di bidang dakwah. Ya, ibaratnya begini. Antum gerak di bidang dakwah, selanjutnya serahkan urusan dunia antum kepada Allah dan gak akan kecewa. Tidak akan kecewa. Mari kita lanjutkan poin ke-25. Sekarang kita sudah masuk dalam duduk tasyahud yang pembahasan tata cara dan bagaimana menunjuk jarinya, memberi isyaratnya sudah dibahas 2 minggu yang lalu. Jadi tata cara duduknya dan tata cara memberikan isyaratnya sudah dibahas. Yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah bacaannya. Untuk menghemat waktu, kita dengarkan pembaca membacakan Indonesianya, teman-teman menyimak bahasa Arabnya bagi yang mengerti atau memiliki PDF bahasa Arabnya. Kata penulis, yaqra'u tasyahhuda fi hadzal julusi, yaitu membaca bacaan tasyahud saat posisi duduk tahiyat atau duduk tasyahud awal ataupun akhir. Yang dibaca seperti ini. Ikuti saya. At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Yang panjang ya-nya, bukan taknya. At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Was-salawat Was-salawat wat-thayyibat. wat-thayyibat. Atau was-salawat wat-thayyibat. Was-salawat wat-thayyibat. Assalamu alayka Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. wa barakatuh. Assalamu alayna Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. abduhu wa rasuluh. Apa artinya bacaan ini? Artinya adalah segala kehormatan itu milik Allah, juga segala pengagungan dan segala kebaikan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan kepadamu, wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Mudah-mudahan kesejahteraan itu dicurahkan pula kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah semata yang tiada sekutu baginya. Aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kata penulis, wa hadza asahhu ma thabata fit tasyahhudi. Baca. Dan itulah yang paling sahih yang telah diriwayatkan di dalam tasyahud. Ya, bacaan ini adalah bacaan yang riwayatnya paling sahih dalam masalah tasyahud. Kita tidak usah baca catatan kakinya terlebih dahulu karena nanti mengacaukan urutannya. Jadi kita lanjut dulu ke bacaan selanjutnya.
Setelah membaca tasyahud, membaca salawat sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Apa artinya? Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah berkah kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Kata penulis, wa hadza akmalu ma thabata fi sholati 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Inilah salawat paling lengkap dalam salat yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menarik ini ya. Kata penulis, inilah salawat yang paling lengkap dalam salat yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca salawat, dilanjutkan dengan perlindungan dari 4 hal. Kata penulis, wa yasta'idzu billahi min arba'. Selanjutnya dianjurkan untuk memohon perlindungan dari 4 hal. Apa yang dibaca? Halaman 297 untuk kitab yang berbahasa Indonesia. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari adab neraka, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah dajjal. Berlindung dari berapa hal? 4. Coba disebut. 1, azab neraka. 2, siksa kubur. 3, fitnah kehidupan dan kematian. 4, fitnah dajjal. Apa dalil dari bacaan ini? Kata penulis, li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika salah seorang di antara kalian bertasyahud, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal dengan mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari adab jahannam, dari adab kubur, dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Sedangkan lafaz Muslim menyebutkan, idza faragha ahadukum min at-tashahhudi al-akhir falyata'awwadz billahi min arba'in min adzabi jahannam dan seterusnya. Al-hadis. jika salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhir, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal, yaitu dari adab jahannam dan seterusnya. Ya. Teman-teman bisa beri tanda atau stabilo pada kata-kata tasyahud akhir. Dan lafaz ini menunjukkan kepada kita bahwa membaca perlindungan dari 4 hal ini adalah setelah tasyahud akhir. Yakni tidak 2 tasyahud dibaca semua. Tidak 2 kali tasyahud, dua-duanya baca perlindungan 4 hal. Tidak demikian. Tetapi hanya tasyahud akhir. Selanjutnya, membaca doa. Kata penulis, wa yad'u bima syaa. Silakan. Boleh juga membaca doa yang dikehendaki, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha,
Nabi SAW pernah berdoa dalam salat. Ya. Boleh juga membaca doa yang dikehendaki. Jadi urutannya begini teman-teman. Tahiyat, sholawat, perlindungan dari 4 hal, tambah doa yang datang dari Nabi SAW. Tapi seandainya seseorang buru-buru, maka dia bisa mencukupkan satu tahiyat, sholawat, langsung salam. Bila buru-buru, misalnya sudah disuruh boarding, naik pesawat, apalagi namanya sudah dipanggil oleh petugas. Saya yakin biasanya kalau memanjangkan itu sudah tidak khusyuk lagi. Maka cukupkan dengan tasyahud dan sholawat. Kalau mau ditambah dengan doa, maka yang dibaca ada beberapa macam. Ya, di sini ada berapa? 10. Ya, ada 10. Mari kita baca semua. Nanti teman-teman, tugasnya adalah jangan cuma sekadar tahu. Kalau cuma sekedar tahu, oh ini bacaannya, tapi di rumah tidak menghafal, maka ya kajiannya mentok hanya dengan sekedar tahu. Supaya bisa diamalkan, maka teman-teman harus mau menghafal. Seorang penuntut ilmu tidak boleh malas menghafal. Apalagi ini adalah bacaan yang dibaca setiap hari. Kalau ada yang berkata, Ustadz saya hafalannya itu menurun karena usia. Maka boleh teman-teman cicil. Misalnya hari ini teman-teman baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Situ dulu. Kalau memang belum bisa menghafal atau kadar hafalannya terbatas sampai azab jahannam, sudah itu terus. Besok tambah wa min adzabil qabr. Nanti hari ketiga tambah lagi wa min fitnatil mahya wal mamat. Hari keempat tambah wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya. Begitu caranya. Dicicil-cicil. Yang penting mau menghafal. Jangan letakkan doa ini hanya dalam buku, tapi harus juga dalam ingatan. Supaya di dalam solat kita semakin berpahala. Mari kita baca yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi berdoa di dalam solat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Doanya sampai situ saja. Adapun yang di bawahnya ini adalah komentar orang ketika dengarkan doanya Nabi. Jadi yang dibaca jangan sampai bawahnya. Faqala lahu qailun ma aktsar ma tasta'idzu minal maghram. Ini bukan bagian dari doanya. Coba dibaca dulu terjemahan doanya. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal, serta berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan hutang. Ya, itu doanya Nabi sampai minal ma'thami wal maghram. Karena mereka tahu Nabi kok berdoa seperti ini, maka ada yang tanya. Coba dibaca. Faqala lahu qail ma aktsaru ma tasta'idzu minal maghram. Lalu ada seseorang bertanya kepada beliau, berapa banyak hutang yang harus dimintakan perlindungan oleh orang yang berhutang? Ya, tapi ini kayaknya terjemahannya salah ya. Ma aktsaru ma tasta'idzu minal maghram. Berapa banyak hutang yang harus dimintakan perlindungan oleh orang yang berhutang? Berapa banyak hutang? Jangan ngutang. Ini terjemahan yang benar adalah betapa banyak Anda meminta perlindungan dari hutang. Nah itu. Coba diganti. Terjemahannya dicoret dulu. Berapa banyak hutang? Kalau bisa jangan ngutang-ngutang. Iya kan? Nabi itu minta perlindungan dari hutang. Artinya kalau bisa jangan ngutang.
Kalau terjemahnya berapa banyak hutang, berarti seolah-olah ada utang yang perlu diminta perlindungan, ada yang tidak. Seolah-olah kalau sedikit nggak apa-apa. Jangan. Ya, keliru. Diganti terjemahnya menjadi betapa banyak engkau meminta perlindungan dari hutang. Betapa banyak Anda meminta perlindungan dari hutang. Sudah? Maka Nabi bersabda, "Innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa." Yang artinya, sungguh seseorang jika berhutang, dia akan berbicara lalu berbohong dan berjanji kemudian mengingkari. Mungkin itu bagusnya ditambahi, jika seseorang banyak berhutang. Sungguh seseorang jika banyak berhutang. Karena ini korelasinya dengan komentarnya orang yang mendengar Nabi, betapa banyak Anda meminta perlindungan dari hutang. Maka Nabi membalas komentarnya, orang kalau banyak hutang, maka dia biasanya kalau bicara akan bohong, kalau berjanji, dia akan mengingkari. Sedangkan sesekali berhutang karena sebuah kebutuhan, maka ini insya Allah tidaklah. Yang sering bohong dan sering ingkari itu siapa? Yang utangnya sana sini. Ya atau tidak? Kalau kita ngutang sama orang tua kah atau saudara kah, tapi cuma satu kali. Dan di waktu yang bersamaan hanya satu orang yang kita pinjam uangnya. Ya biasanya insya Allah tidaklah. Tapi kalau utang sini, utang sana, utang sini, utang sana, biasanya akan tombok menombok. Orang bilang gali lubang, tutup lubang. Nah ini yang nanti lama-lama banyak bohong dan banyak mengingkari janji. Oke, ini kita skip dulu. Kita cukupkan pembahasan soal hutang, tapi itulah yang Nabi ucapkan dalam doa beliau saat selesai membaca perlindungan dari 4 hal. Bacaan kedua, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang artinya, ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa melainkan hanya Engkau. Oleh karena itu, berikanlah ampunan kepadaku dari sisimu dan kasihanilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, ajarkanlah kepadaku satu doa yang bisa aku panjatkan di dalam salatku. Beliau menjawab, ucapkanlah ya Allah dan seterusnya. Dan seterusnya yakni yang di atas tadi. Dalam riwayat Muslim? Dalam riwayat Muslim berbunyi, ajarkanlah kepadaku satu doa yang bisa aku panjatkan di dalam salatku dan di rumahku. Nah, bacaan ketiga. Ini yang sering saya baca. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Yang artinya, ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas semua dosa yang telah aku lakukan, yang belum aku kerjakan, yang aku kerjakan secara sembunyi-sembunyi, dan yang aku kerjakan secara terang-terangan, serta segala sesuatu yang Engkau lebih mengetahui daripada diriku sendiri. Engkau yang mendahulukan dan mengakhirkan, tidak ada Tuhan melainkan hanya Engkau. Berdasar kepada hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang di dalamnya disebutkan, doa yang paling akhir diucapkannya di antara tasyahud dan salam, ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku, dan seterusnya. Dan seterusnya, yakni maksudnya adalah doa yang di atas. Doa yang keempat, Allahumma
inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika an uradda ila ardhalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat kikir, dari sifat pengecut, dan dari dikembalikan kepada umur yang paling lemah atau pikun, serta berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan dari siksa kubur. Hal itu didasarkan pada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia mengajarkan anak-anaknya dengan kalimat-kalimat tersebut sebagaimana ia mengajari tulis-menulis kepada anak-anak. Ia bercerita, sesungguhnya Rasulullah SAW biasa berlindung dari semuanya itu setelah selesai salat. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi SAW pernah mengajari kami dengan kalimat-kalimat tersebut sebagaimana diajarkan tulisan. Sekarang yang kelima, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mungkin doa ini termasuk yang masyhur, sering kita dengar ya. Ya, mungkin sering dengar. Kalau belum hafal, mungkin mulai latihan hafal dari ini. Karena doa nomor 1, 2, 3, 4 mungkin jarang kita dengar dan lebih panjang daripada yang kelima. Yang kelima sering dengar dan pendek. Berarti kita bisa mulai latihan untuk menambah doa setelah doa perlindungan dari 4 hal dengan doa ini. Perhatikan di situ, Allahumma a'inni. Sebagian orang saya dengar mereka bilang Allahumma inni. Termasuk juga imam-imam sholat yang suka memimpin doa berjamaah. Saya sering dengar mereka bilang Allahumma inni. Coba lihat teman-teman, jangan lihat sini, lihat bukunya. Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, supaya biasa berzikir, wa syukrika, supaya sering bersyukur, wa husni ibadatik, supaya bisa beribadah dengan baik. Kalau diganti Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, ala dzikrika, senantiasa berzikir. Kalau begitu ini bukan doa, ini mah laporan namanya. Ya enggak? Ya Allah, sesungguhnya aku ini sering zikir loh. Ini namanya bukan doa. Ini melapor kepada Allah. Tapi kalau Allahumma, ya Allah, tolonglah aku supaya jadi orang yang sering berzikir, bersyukur, beribadah dengan baik, barulah ini doa. Jadi bukan Allahumma ini, tapi apa? Allahumma a'inni. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Apa dalil dari doa ini? Hal itu didasarkan pada hadis Mu'adz radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah menggandeng tangannya seraya bersabda, "Wahai Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku sangat mencintaimu." Ya Lalu Allah, beliau bersabda, ini kalau kita yang dibilangin Nabi ini gimana gitu rasanya? Ya, wahai Mu'adz, aku mencintaimu. No. Antum kalau datang Ustadz Syafiq bilang sama antum aja begitu, Pak Bambang, saya ini cinta sama Pak Bambang. Itu aja udah berbunga-bunga ya. Gimana kalau kemudian itu Nabi yang bilang? Nah, apa kata Nabi? Usika ya Mu'adz. lalu beliau bersabda, "Aku berpesan kepadamu, wahai Mu'adz, janganlah kamu setelah selesai salat meninggalkan doa, ya Allah tolonglah aku, dan seterusnya." Ya. Ini wasiatnya Nabi kepada Mu'adz bin Jabal agar senantiasa membaca doa ini di akhir sholat. Mungkin bisa digarisbawahi kata-kata yang punya bahasa Arab, kata la tada'anna dubura kulli salatin. Kalau di bahasa Indonesia, setelah selesai sholat.
setelah selesai sholat. Tulis di dekat situ, ini ada ikhtilaf ulama. Dubur itu maknanya adalah akhir. Sebagaimana tubuh kita itu punya dubur, yaitu tempat akhirnya makanan. Makanya dibilang dubur, karena itulah tempat keluar ampasnya. Nah, pertanyaannya, dubur itu apakah di luar ataukah di ujung? Sebagian ulama ada yang mengatakan dubur setiap sholat maksudnya adalah sudah salam baru baca. Makanya ada yang membacanya waktu zikir setelah sholat. Ya kan? Setelah kita selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus orang bilang, Astagfirullah, 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 Allah manta salam, minka salam, tabarak tayyadal jalil ikram. Terus Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dibaca setelah sholat. Karena sebagian ulama memaknainya adalah setelah selesai sholat. Ada juga yang mengatakan dubur di sini ujung tapi dalam. Artinya ini dalam sholat di bagian ujungnya. Berarti sebelum salam. Berarti Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu dibaca sebelum salam. Karena dubur di sini maksudnya adalah ujung tapi dalam, bukan ujung dan di luar. Bisa dipahami? Ada juga yang memaknai dubur di sini maksudnya adalah sujud terakhir. Sujud di bagian akhir. Kalau kita lihat di buku ini diletakkan setelah doa permohonan perlindungan dari 4 hal. Berarti dubur yang dimaksud di sini adalah di ujung sholat. Nah, terjemahannya kan tulisannya janganlah kamu setelah selesai sholat. Kalau setelah selesai sholat berarti zikir sesudah sholat. Jadi terjemahannya mungkin bisa diganti menjadi janganlah kamu meninggalkan doa ya Allah tolonglah aku bla 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 di akhir sholat. Janganlah kamu di akhir sholat meninggalkan doa bla bla bla. Teman-teman bisa paham? Paham? Ada yang tidak paham, tidak apa-apa. Paham atau tidak? Kalau tidak paham, saya ulang sekali lagi. Tapi tidak usah dilihat bukunya. Perhatikan. Nabi berwasiat kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan kamu tinggalkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca terus di dubur setiap sholat. Pertanyaannya, dubur itu apa? Sebagian ulama menganggap dubur itu adalah ujung. Artinya dalam rangkaian sholat dan bagian ujung. Tentunya sebelum salam. Begitu. Sehingga bacaan Allahumma a'inni ini sebagian ulama meletakkannya adalah sebelum salam. Berarti tahiyat, sholawat, perlindungan 4 hal, tambah ini. Bisa dipahami? Sebagian ulama ada yang berpendapat dubur itu artinya sholatnya udah selesai. Sudah salam, baru baca. Berarti ini bacaan zikir sesudah sholat. Makanya kita sering dengar imam-imam yang zikirnya dikeraskan. Mereka membaca Allahumma anta salam, minka salam, tabarak tayyadal jalil ikram. Setelah itu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi yang benar yang mana Ustaz? Jawabannya dua-duanya insya Allah benar. Doa ini boleh dibaca di bagian akhir sholat sebelum salam. Boleh juga dibaca sesudah sholat.
yakni waktu zikir sesudah sholat. Bisa dipahami? Nah. Sekarang yang keenam bacaannya. Sama-sama. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udzubika minan nar. Ini juga bacanya pendek. Teman-teman bisa mulai menghafal dari bacaan yang pendek ini. Apa artinya? Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon surga kepadamu dan berlindung kepadamu dari neraka. Nah, apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia menuturkan, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seseorang, apa yang engkau ucapkan di dalam salat? Dia lantas menjawab, aku bertasyahud lalu memohon surga kepada Allah dan berlindung kepadanya dari neraka. Ketahuilah, sesungguhnya aku tidak menangkap dengan baik gumammu dan gumam Mu'adz ketika berdoa. Beliau pun bersabda, yang artinya sekitar itulah gumam kami ketika berdoa. Ada yang ditanya oleh Nabi, kamu baca apa? Dia baca, saya berlindung ya. As'alullah al-jannata wa a'udzubihi minan nar. Ya, ketika ditanya, kamu baca apa waktu sholat? Dia bilang, atasyahud. Saya baca tasyahud. Lalu kemudian saya meminta kepada Allah al-jannata. Minta ke surga. Wa a'udzubihi minan nar. Dan saya berlindung kepadanya dari neraka. Soalnya saya enggak paham. Gumaman engkau ya Rasulullah dan juga gumamannya Mu'adz itu baca apa? Karena saya tidak paham jadi saya minta itu. Ya. Nah, maka karena dia tidak paham, dia pun meminta kepada Allah diberikan surga, dijauhkan dari neraka. Maka Nabi SAW mengatakan haulaha nudandin. Seperti itulah kira-kira gumaman kami. Tidak jauh-jauh dari permohonan untuk dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut Mia. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut Mia, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut Mia, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Kita lanjutkan bacaan yang ketujuh. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka anta al-ghafurur rahim. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, ya Allah, bahwa engkau adalah Maha Satu, Esa, tempat bergantung dan tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada satupun yang setara denganmu. Hendaklah engkau memberi ampunan kepadaku atas dosa-dosaku. Sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata hendaklah engkau, hendaklah dicoret diganti jadi agar. Allah itu tidak dipaksa. Kalau kita minta kepada Allah jazm, minta dengan betul-betul memohon, tegas, karena Allah tidak ada yang memaksa agar engkau memberi ampunan. Terus hal itu didasarkan pada hadis Mihjan bin Al-Adra bahwa Rasulullah pernah masuk masjid. Beliau bersama seseorang yang tengah salat. Dia sedang bertasyahud dan mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, ya Allah, dan seterusnya di akhir salat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memberi ampunan kepadanya sebanyak 3 kali. 8. Allahumma
inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahwa segala puji hanya untukmu. Tidak ada ilah melainkan Engkau semata yang tiada sekutu bagimu, yang Maha Pemberi, Pencipta langit dan bumi. Wahai Zat pemilik kebesaran dan kemuliaan, wahai Zat yang Maha hidup dan Maha mengurus, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Sesungguhnya aku mohon kepadamu, antum bisa tambahkan misalnya dengan aku memohon kepada Engkau pengampunan. Ya, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa dia pernah duduk bersama Rasulullah SAW dan ada seseorang yang sedang mengerjakan salat lalu berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahwa segala puji hanya untukmu, dan seterusnya. Di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya dia telah berdoa kepada Allah dengan menyebut namanya yang agung, yang jika dipanjatkan doa kepadanya dengan nama itu, pasti dia akan mengabulkan permintaannya, dan jika dimintai dengannya, pasti dia akan memberi. Ya, kita bisa juga teman-teman gunakan doa ini saat kita meminta sesuatu kepada Allah, sesuatu yang sangat-sangat kita harapkan. Misalnya apa ya? Misalnya kemarin kita mau berangkat haji, visa terbatas, tak kunjung turun, padahal sudah deadline. Ya. Lalu kita meminta dengan bacaan ini. Ya Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-man badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu qayyum inni as'aluka al-hajja. Ya Allah, izinkan kami pergi haji. Kata Nabi SAW, laqad da'allaha bismihi al-azim alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Sesungguhnya dia telah memohon kepada Allah dengan menyebut namanya yang agung, yang jika dipanjatkan doa kepadanya dengan nama itu pasti dia akan mengabulkan permintaannya, dan jika dimintai dengannya pasti akan diberi. 9. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, sesungguhnya aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, yang tiada ilah melainkan Engkau, yang Maha Esa, tempat bergantung, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara denganmu. Hal itu didasarkan pada hadis Buraidah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah mendengar seseorang berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon, dan seterusnya. Di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya dia telah memohon kepada Allah dengan namanya yang agung, yang jika dipanjatkan doa kepadanya dengan nama itu, pasti dia akan mengabulkan permohonannya, dan jika dimintai dengannya, pasti dia akan memberi. Ya. Sudah adzan Isya, tapi kita sudah di penghujung, tinggal satu lagi, jadi kita lanjutkan dulu ya. Yang ke-10, yang terakhir, Allahumma bi'ilmika al-ghaiba wa qudratika ala al-khalqi ahyini ma alimta al-hayata khairan li wa tawaffani idza alimta al-wafata khairan li. Allahumma wa inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah wa as'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab wa as'aluka al qasda fil faqri wal ghina
wa as'aluka na'iman la yanfadu wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati' wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada' wa as'aluka bardal 'aish ba'da al-maut wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra mudirratin wala fitnatin mudillatin. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Yang artinya, ya Allah, dengan ilmu gaibmu dan kekuasaanmu atas semua makhluk, hidupkanlah aku jika engkau mengetahui bahwa kehidupan ini lebih baik bagi diriku, dan matikanlah aku jika engkau mengetahui bahwa kematian itu lebih baik bagi diriku. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rasa takut kepadamu, baik di tempat tersembunyi maupun di tempat yang terang-terangan. Aku memohon kepadamu kalimat kebenaran dalam keadaan ridha dan murka. Aku memohon kepadamu kesederhanaan, baik dalam kaya maupun miskin. Aku memohon kepadamu kenikmatan yang tidak pernah habis. Aku memohon kepadamu keindahan pandangan mata yang tidak pernah berakhir. Aku memohon kepadamu keridhaan segala keputusan. Aku memohon kepadamu terhadap kehidupan yang menyenangkan setelah mati. Aku memohon kepadamu kenikmatan pandangan untuk melihat wajahmu, juga kerinduan untuk berjumpa denganmu dalam keadaan tidak sengsara yang menyesakkan dan fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah diri kami dengan hiasan iman, dan jadikanlah kami orang-orang yang diberi petunjuk, yang dapat memberikan petunjuk kepada orang lain. Dalilnya, hal itu didasarkan pada hadis Ammar radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah mengerjakan salat dengan para sahabatnya dan dia mempersingkat salatnya itu. Maka ada beberapa orang yang mengatakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah memperingan dan mempersingkat salat. Beliau berkata, meski demikian, di dalamnya aku telah memanjatkan doa-doa yang aku pernah dengar dari Rasulullah SAW. Kemudian dia menyebutkan doa-doa tersebut. Boleh juga berdoa sekendak hati atau untuk memohon kebaikan dunia dan akhirat. Jika ingin mendoakan kedua orang tua atau kaum muslimin, yang demikian itu juga dibolehkan, baik pada saat salat wajib maupun salat sunnah. ya, boleh juga kita berdoa dengan apa yang kita inginkan. Seperti misalnya doa-doa tadi belum ada yang kita hafal, kita hafal doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kita boleh baca doa itu. Boleh juga mendoakan orang tua. Kita mengucapkan Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lanjut. Hal itu didasarkan pada keumuman sabda Nabi SAW kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau mengajarinya tasyahud. Ya. Thumma liyatakhayyar min ad-du'ai ba'd a'jabahu ilaihi yad'u bihi. Yang artinya, kemudian hendaklah dia memilih doa yang disukainya untuk lalu dipanjatkan. Dalam sebuah lafaz disebutkan, Thumma liyatakhayyar min al-mas'alati ma syaa. Kemudian hendaklah dia memilih permohonan yang dikehendakinya. Hal ini bersifat umum yang mencakup segala sesuatu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ya. Tersisa nanti masalah apakah boleh kita mengucapkannya pakai bahasa Indonesia atau tidak. Ya. Dan ini saya pernah sebutkan bahwa kalau kita tidak mengerti bacaan-bacaan doa seperti ini atau belum hafal karena keterbatasan, maka seandainya mengucapkan yang lain dengan bahasa Indonesia dalam hati saja, jangan dilafazkan. Jangan mengucapkan ya Allah saya mau begini begitu, tapi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.